Dan Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Jajak pendapat Kompas menunjukkan mobil jadi pilihan masyarakat yang akan melakukan mudik antar kota dalam provinsi di arus mudik tahun ini. Jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 4 hingga 7 Maret 2025 dengan melibatkan 532 responden dari 38 provinsi menunjukkan 48% responden yang berencana mudik dengan mobil akan melakukan perjalanan antar kota dalam provinsi. Secara nasional, rute perjalanan pemudik menggunakan mobil di arus mudik tahun ini mayoritas berkutat di dalam provinsi yang sama. Perjalanan antar kota dalam provinsi 73,1% dilakukan masyarakat di Provinsi Sumatera dan 54% di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu di Pulau Jawa, saudara, 41,1% responden berencana mudik menggunakan mobil dengan rute perjalanan antar kota antar provinsi. Mudik menggunakan kendaraan pribadi, yakni mobil, dipilih masyarakat karena berbagai alasan. Dalam jajak pendapat Kompas, 31,6% responden bilang kalau mudik pakai mobil lebih nyaman dibandingkan kendaraan umum. 25,2% responden menganggap mudik pakai mobil lebih murah dibandingkan dengan kendaraan umum. 21,8 responden menjawab dengan mudik pakai mobil, mereka lebih leluasa menentukan rencana perjalanan. Sementara itu sisanya, yakni 12,5 responden menganggap mudik pakai mobil lebih aman. 8,9% mengaku lebih leluasa kalau mau ke destinasi wisata saat pulang kampung. Mudik pakai mobil pribadi jadi pilihan masyarakat di arus mudik tahun 2025. Lalu hal apa saja yang harus disiapkan masyarakat yang mau mudik pakai mobil? Sudah bergabung praktisi otomotif Anjar Laksana yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Anjar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Nah Mas Anjar, tadi kan kalau secara angka relatif cukup besar lah ya masyarakat yang akan mudik menggunakan mobil. Jadi apa yang perlu disiapkan atau diperhatikan ketika mereka akan mudik menggunakan mobil? Oke, ketika kita mau mudik lebaran ya, untuk mobil ICE atau mobil pembakaran internal biasanya yang disiapkan adalah power. Power itu apa sih? P-nya paper, siapkan dokumen-dokumen pribadi, SIM, STNK, KTP dan lain-lainnya. O-nya itu biasanya oil, jadi bagian oli-oli di dalam mobil, oli engine, transmisi dan lain-lainnya. Kalau misal power steering ada pakai hidrolik, cek juga apakah di low atau di high. Terus W, water, cek juga bagian air radiator, air wiper dan air yang lainnya, apakah berkurang atau enggak, pastikan itu dalam kondisi yang normal. Terus E, electrical itu sistem-sistem yang di dalam mobil, ketika kita nyalakan mobil, apakah ada indikator-indikator yang mencurigakan, engine check misalnya, berarti biasanya ada sensor yang bermasalah, ada engine yang bermasalah. Terus kalau misal indikator ada ABS-nya nyala, itu harus dibawa ke bengkel gitu kan. Jangan lupa kalau misal electrical itu ada yang namanya sikring di depan. Kita cek, biasanya ada cadangannya di situ Mbak. Nah, sikring itu kalau misal kurang atau kita bermasalah, harganya murah, tapi kalau kita mogok dan sikringnya putus itu mobil kadang nggak bisa jalan gitu kan. Jadi itu perlu dicek juga yang cadangannya. Terus yang R, rubber. Rubber itu yang paling penting adalah ban. Cek tekanannya, biasanya di panel sebelah kanan atau sebelah kiri ada tekanannya 30 PSI, ada 35. Kalau misal kita mudik sebaiknya ditambah gitu kan, karena kita bawa beban banyak, ditambah ke 5 poin jadi 35 atau jadi ke 40 itu nggak masalah. Nah terus bagian seal atau karet-karet yang lain itu juga perlu dicek. Sedangkan kalau misal kita mudik mau pakai mobil listrik, kalau saya sebetulnya kalau high season ya, peak season gini kurang merekomendasikan gitu kan, karena biasanya kalau misal H-3, H-4 itu rest area sistemnya buka tutup. Kadang kita udah mau habis, tapi rest area-nya kebetulan tertutup gitu kan, jadi susah gitu kan. Kecuali kalau misal persiapannya jauh, H-10, H-7, pakai mobil listrik, saya kira nggak masalah. Dan balik lagi ke Jakartanya juga pakai misal H+10 gitu, nggak masalah. Oke, jadi memang harus memperhatikan tidak hanya kondisi mobil tapi juga timingnya kapan berangkatnya dan juga pulangnya. Nah, Mas Anjar, kalau misalnya sekarang di masyarakat sudah banyak yang akan memilih mudik menggunakan mobil, mungkin mereka ada yang tidak mau menyewa atau beli langsung gitu. Nah, kapan waktu yang tepat? Apakah ini menjadi momen yang tepat untuk membeli mobil? Lalu harus cash atau kredit kira-kira? Ya, sebetulnya kalau momen ya yang tepat untuk membeli mobil itu ada di 1 bulan 2 bulan sebelum Lebaran.
Contohnya kayak kemarin ada pameran IMS Indonesia International Motor Show yang diselenggarakan oleh KG Group juga kan. Nah di situ biasanya banyak promo-promo. Misal jenis mobil MPV yang disukai oleh masyarakat untuk mudik, itu bisa diskonnya sampai 30 juta. Padahal kalau misal bulan-bulan biasa diskonnya paling 15, 20, itu bisa sampai tembus 30 juta. Gitu. Apalagi misal kita beli awal-awal bulan tuh, Januari, itu bisa NIK 2004, NIK 2004, itu masih dijual, tapi harganya bisa diskon 50 juta. Nah itu lumayan. Nah kalau misal mepet-mepet kayak gini memang agak susah sih, karena kan untuk pembuatan STNK itu butuh waktu 10 hari kerja gitu kan, BBKB dan seterusnya. Jadi butuh waktu kalau beli mobil baru agak mepet kalau sekarang gitu kan. Kalau mungkin mobil bekas sih masih bisa jadi opsi juga sih. Gitu. Oke, Mas Anjar, ada korelasi tidak arus mudik dengan penjual mobil jelang Ramadan atau Lebaran? Biasanya gimana Mas? Misalnya kalau mau mudik dengan asumsi mereka belum punya mobil, biasanya orang akan pilih beli baru atau beli second atau rental? Nah, saya juga beberapa kali ngobrol sama APM gitu kan. Kemudian kalau kita lihat data dari Gaikindo, penjualan Februari, 1 bulan sebelum Lebaran ini, 72.000 unit, artinya naik 2,2% dibandingkan tahun lalu. Ada tren. Dan bahkan ada mobil yang ikonik untuk mudik, yang biasanya kalau setiap bulan lakunya 4.000 unit, tiba-tiba laku 6.000 unit gitu. Itu hanya ketika momen Lebaran itu ada gitu mobil. Jadi memang orang kalau mau mudik itu trennya memang beli mobil baru gitu kan. Entah itu jenis LMPV, jenis LUV gitu kan. Biasanya jenis-jenis yang punya kapasitas angkut yang lebih gede gitu. Daya angkut penumpangnya juga lebih banyak biasanya gitu. Terus kalau misal beli cash atau kredit, itu sebenarnya juga preferensi masing-masing gitu loh. Tidak ada yang salah kalau misal kita tahu kebutuhan kita, ya kalau bisa, kalau ada dananya beli cash gitu kan. Terus ada promo-promo biasanya kalau dari APM itu kan pabrikan ada promo bunga 0% untuk tenor 2 tahun. Nah, itu bisa kita manfaatkan lah kalau misal kita mau kredit gitu kan. Terus kalau kredit juga usahakan jangan tergiur dengan soft loan yang sebetulnya itu ya bunganya gede ya, mencekik ya. Kelihatannya aja soft loan, tapi ya ke belakangnya akan merepotkan. Itu kita perlu kalkulasi juga mobil yang tepat guna bagi kita tuh apa sih gitu kan. Gitu. Oke, tapi tentu yang tidak yang nggak juga luput kan selain tentu kapasitas tadi dikatakan untuk bisa membawa keluarga gitu untuk bisa mudik, tapi kan tentu juga orang akan menimbang-nimbang misalnya kalau beli mobil second. Nah ini apa sih Mas, ada tips nggak untuk masyarakat yang bisa memilih mobil second, terutama kan kemarin sempat terjadi banjir. Nah kalau misalnya mobil bekas banjir atau bekas tabrak itu gimana? Apa yang perlu diperhatikan? Nah beli mobil second itu sebenarnya kan ada beberapa pilihan ya, beli dari personal lewat marketplace gitu kan, ada beli dari lelangan dan beli dari showroom. Kalau saya sendiri merekomendasikan beli dari showroom karena kan ada garansinya bisa 6 bulan sampai 12 bulan kan tergantung masing-masing showroomnya. Terus banyak APM yang sekarang yang melihat bahwa mobil second itu pasar yang besar gitu. Kalau kata Gaikindo tahun lalu saja jumlahnya 1,8 juta unit, bahkan lebih gede dibandingkan mobil baru yang cuma 800 sekian unit ya. Terus kalau mobil second ya kalau bisa di bawah 5 tahun atau kilometernya di bawah 100.000 kilometer karena kan belum banyak penyakit ya, belum banyak perbaikan gitu. Tapi kalau misal pemula, lah gimana dong dengan pemula yang apa ya butuh mobil tapi yang harganya ekonomis? Ya nggak apa-apa, kita cari solusinya. Misal kita beli mobil yang populer di masyarakat, yang spare part-nya itu banyak gitu kan. Karena kan spare part juga ada yang ori, ada yang grade 1, grade 2 dan seterusnya. Itu bisa jadi poin-poin pertimbangan sebelum beli mobil second, apalagi untuk mudik kayak gini kan. Biasanya LMPV, LSUV itu jadi favorit gitu. Oke, jadi harus riset juga nih ya kalau saya mau beli. Nah, Mas Anjar, tapi perlu diperhatikan juga soal tadi kalau selain kondisi mobilnya, kalau misalnya dalam satu mobil idealnya berapa penumpang sih? Karena kan juga membawa barang-barang tuh. Betul. Nah, itu gimana yang perlu diperhatikan? Ya, kalau kita mau mudik tuh, sebetulnya yang paling dicek adalah menghitung jumlah seat belt, sabuk pengaman. Walaupun ada mobil yang bisa muat 7 penumpang tapi seat beltnya 5, ya gunakan untuk 5 orang maksimal gitu kan. Sesuai seat beltnya, jangan berlebihan kayak banyak kasus-kasus yang akhirnya overload kan. Terus kalau kita ngelihat berapa sih daya tampungnya, itu kita bisa lihat di buku manual sebetulnya. Jadi ada bobot total dikurangi bobot kosong, itu ketemu namanya daya tampung. Biasanya untuk mobil jenis LMPV yang sejuta umat lah gitu kan di pasaran banyak, itu daya tampungnya 540 kg. Kalau misal taruhlah kita bawa 5 penumpang,
Jadi jika di total misal 200 kilo gitu kan. Atau 350 kilo berarti masih sisa 200. Nah, sisa 200 itu kita bisa bawa barang-barang ke bagasi gitu. Misal seperti apa sih 200 kilo itu? Misal kita pakai koper yang kita pakai pesawat kan yang 28 inch ya. 28 inch itu bisa 25 kilo gitu kan. Kalau ya ini sekedar gambaran, itu bisa ada 6 koper atau bahkan sampai 200 dibagi 25 berarti berapa tuh? 8 koper ya. 8 koper. Tapi pastikan juga visual kita berkendara itu harus dapat dengan sempurna. Bagian depan, bagian belakang, visibilitasnya harus bagus gitu. Kita harus tata juga, jangan sampai bawa barang banyak di belakang malah jadi blind spot gitu kan. Jadi nggak kelihatan, itu malah berbahaya. Kalaupun naruh barang di atas gitu Mas dengan roof rack gitu tetap bisa aman? Aman. Roof rack itu aman. Biasanya rata-rata pabrikan itu yang ini 70 kilo daya tampung maksimal. Kalau lebih dari situ bisa deformasi. Terus lebih dari itu kalau overload daya pengeremannya bisa lebih. Jadi kita bahaya kalau kita harus ngerem mendadak, harusnya kita sekian meter bisa berhenti, itu masih glosor. Terus kinerja suspensi jadi berat, pasti body roll, itu pasti kalau bisa overload. Untuk pengendalian misal kita koreksi setir sedikit aja, udah pasti mobil itu oleng dan goyang, itu sangat berbahaya banget. Sebaiknya memang bawa barang-barang ya secukupnya lah gitu loh. Walaupun mobil itu bisa menampung 500 sekian kilo, sebaiknya jangan sampai segitu gitu. Jadi mobil nyaman dibawa bareng-bareng keluarga. Berarti untuk spek yang perlu diperhatikan apalagi masyarakat yang mudik antar kota antar provinsi gitu Mas, itu apa sih yang bisa memastikan bahwa mobil ini aman, nyaman terutama untuk perjalanan jauh? Ya, biasanya kalau untuk mudik yang paling difavoritkan oleh masyarakat itu jenis MPV, LSUV, karena dia punya jarak sumbu roda atau wheelbase-nya itu panjang 2.600, ada yang 2.700 lebih. Apa sih hubungannya jarak roda panjang dengan kita pergi jauh? Biasanya center of gravity atau pusat gravitasi itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan gitu kan. Terus misal kalau mobil yang wheelbase-nya panjang, biasanya relatif stabil ketika diajak pergi jauh. Contoh nih misal yang mobil short wheelbase, itu kan mobil perkotaan, bawa ke luar kota juga. Pasti kan kalau kena goncangan sedikit nggak nyaman gitu, itu bikin capek gitu kan. Makanya jenis-jenis mobil yang kayak LMPV, LSUV itu pasti diminati ketika musim-musim mudik seperti ini gitu Mbak. Oke, nah Mas Anjar, kalau misalnya sebelum beli mobil kadang kan orang kepikiran, wah nanti kalau dijual harganya jatuh atau gimana. Nah ini gimana nih untuk soal resale value-nya atau harga jual kembalinya. Kemudian kalau misalnya orang oke deh nggak beli tapi sewa, nah apa yang perlu diperhatikan, asuransi mobilnya kah atau bagaimana? Ya kalau misalnya beli mobil itu kan biasanya, kalau misal beli mobil baru itu biasanya memang nggak ada asuransinya. Biasanya. Kalau beli mobil kredit, nah itu pasti dijamin, pasti ada asuransi. Cuman kita perlu cek juga asuransinya apakah jenis total loss only, TLO, atau komprehensif. Nah komprehensif pun harus ada perluasan jaminan gitu loh. Misal 1 tahun asuransi itu preminya sekitar 5 juta. Dengan perluasan jaminan banjir misalnya, itu paling nambah sekian ratus ribu. Harusnya 5 juta jadi 5,3, mending saya nambah sedikit tapi dapat perluasan jaminan gitu kan. Itu lebih enak lagi. Terus kalau misal kita pakai mobil rental, biasanya kalau pakai mobil rental itu ya kita harus cek klausulnya ya. Klausul di awal kita cek teliti apakah itu mobil sudah dibekali asuransi apa belum gitu kan. Terus biasanya kalau ada ya amit-amit kalau ada sesuatu gitu kan, apa yang kita harus lakukan, maksudnya misal biaya klaimnya apa kita tanggung atau siapa, itu harus dibaca dengan teliti gitu loh. Makanya banyak lebih orang prefer ke beli mobil baru. Beli mobil baru, oke, karena memang apa ya, secara psikologis juga punya sendiri. Iya, gitu kan? karena mobil itu apa bagian selain aset ya kan, walaupun ada nilai depresiasi, tapi mobil itu ada prestis gitu loh. Terus kalau mobil baru biasanya nih, kalau misal beli mobil baru, ya pastikan juga mobil baru itu punya depresiasi 10-15% di tahun-tahun awal. Ketika kita beli mobil MPV harga 300 juta, berarti siap-siap kalau misal kita jual lagi tahun berikutnya, ini misal, berarti ya harganya sekitar jadi 270-an gitu kan. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan tadi ya, kalau misalnya masyarakat mau mudik menggunakan mobil tidak hanya tergiur dengan harga murahnya saja, tapi juga harus riset kalau mau beli atau mempertimbangkan untuk sewa. Ini tadi ada perlu yang diperhatikan, tidak hanya kondisi mobil tapi juga ya tentunya kondisi fisik juga ya Mas ya untuk nanti berkendara. Terima kasih praktisi otomotif Mas Anjar Laksana sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Anjar.